Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mei Diana Rahmana Diva, NIM saya 1242100047. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS Take Home, yaitu mata kuliah SPI yang saya ketahui tentang sinkretisme. Sinkretisme yaitu penggabungan unsur-unsur budaya atau kepercayaan dari agama yang berbeda. Sering terjadi ketika agama Islam menyebarkan ke wilayah baru. Nah, dampaknya sendiri, sinkretisme membantu penyebaran Islam di masyarakat lokal dengan cara yang pertama, adaptasi budaya, memasukkan elemen tradisional seperti spiritual atau simbol lokal. Yang kedua, penerimaan sosial, yaitu membuat Islam lebih mudah diterima tanpa konflik budaya besar. Namun, sinkretisme dapat menimbulkan tantangan, seperti penyelewangan dari ajaran Islam yang murni. Soal yang kedua yaitu penyebab Arab Spring dan juga motif Islam moderat. Nah, yang pertama penyebab Arab Springnya dulu, ada 3 penyebab. Yang pertama, ketidakadilan sosial karena ketimpangan ekonomi dan juga kemiskinan. Terus yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kekuasaan otoriter, yaitu penindasan politik dan kurangnya demokrasi. Yang ketiga atau yang terakhir, perkembangan teknologi, karena media sosial memobilisasi gerakan rakyat. Yang selanjutnya adalah motif Islam moderat. Ada 3 motif. Yang pertama, harmoni sosial, yaitu menjamin tradisi Islam dengan nilai-nilai demokrasi modern. Yang kedua, yaitu toleransi, mendorong kerukunan antara agama. Terus selanjutnya, keseimbangan politik, yaitu menghindari ekstremisme dan menjaga stabilitas negara. Soal selanjutnya, yaitu soal yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang inferioritas Islam setelah runtuhnya Utsmaniyah. Nah, yang pertama ada faktor penyebabnya terlebih dahulu. Dia mencakup kolonialisme, yaitu karena negara-negara Islam dijajah oleh Barat. Terus yang selanjutnya, kemunduran teknologi, yaitu ketertinggalan dalam inovasi ilmiah dan militer. Terus selanjutnya itu fragmentasi politik, karena tidak ada pemersatu dunia Islam setelah khilafah runtuh. Terus selanjutnya ada dampak dari inferioritas Islam ini. Yang pertama, munculnya gerakan kebangkitan karena reformasi keagamaan dan politik untuk memulihkan kejayaan Islam. Yang selanjutnya, radikalisme dan nasionalisme. Sebagian kelompok merespon dengan ekstremisme. Soal selanjutnya, pentingnya penaklukan Konstantinopel dan kemunduran Utsmaniyah. Yang pertama, pentingnya penaklukan Konstantinopel terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1453. Yang pertama, karena strategis militer, yaitu menguasai jalur perdagangan antara Asia dan juga Eropa. Nah, yang keduanya, karena simbol kekuasaan Islam, yaitu menandai akhir kekaisaran Bizantium dan kejayaan Utsmaniyah. Terus selanjutnya yang kedua yaitu faktor kemunduran Utsmaniyah. Yang pertama, kelemahan administrasi, yaitu korupsi dan inefisiensi birokrasi. Terus selanjutnya kemunduran ekonomi, terhentinya ekspansi dan hilangnya kontrol perdagangan global. Yang ketiga yaitu teknologi militer, yaitu karena ketertinggalan dibandingkan negara-negara Eropa. Soal selanjutnya yaitu soal yang kelima, pembentukan dinasti kecil dan contoh yang terlibat perang. Yang pertama, pembentukan dinasti kecil yang terlebih dahulu, yaitu fragmentasi politik. Setelah kekuasaan besar melemah, wilayah-wilayah terpecah menjadi kerajaan lokal. Nah, yang keduanya, kekosongan kekuasaan, karena pemimpin lokal mengambil alih kendali. Terus selanjutnya, contoh dinasti lokal yang berperang. Yang pertama, dinasti Mamluk, yaitu dia di Mesir. Terus yang kedua, dinasti Safawi di Persia. Yang ketiga, dinasti Mughal, yaitu di India. Yang terakhir, dinasti Umayyah di Andalusia.
Soal yang keenam yaitu bagaimana implikasi materi SPI terhadap moderasi beragama. Yang pertama menurut saya adalah pemahaman sejarah Islam, karena materi SPI tersendiri memberikan wawasan tentang bagaimana Islam berkembang secara damai dan kooperatif, seperti melalui sinkretisme dan diplomasi seperti yang sudah saya jelaskan di atas, dan juga hal ini mendorong sikap toleransi terhadap keberagaman. Nah, yang selanjutnya teladan moderasi, seperti kisah tokoh Islam seperti Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam menerapkan nilai-nilai agama dan kehidupan sosial. Selanjutnya, pencegahan ekstremisme, memahami bagaimana Islam menekankan rahmatan lil alamin, membantu mengatasi pemikiran radikal dan mendorong harmoni antar umat beragama. Yang terakhir, penghargaan atas keragaman, karena dengan belajar tentang peradaban Islam yang multikultural seperti di Andalusia, siswa diajarkan untuk menerima perbedaan dalam masyarakat modern. Nah, soal yang ketujuh yaitu ibroh dalam pembelajaran SPI. Menurut saya, yang pertama, pentingnya ilmu dan teknologi, karena peradaban Islam mencapai puncaknya karena fokus pada pengembangan ilmu, seni, dan teknologi, menginspirasi untuk mengutamakan pendidikan dalam kehidupan. Nah, selanjutnya nilai toleransi. Islam dapat hidup berdampingan dengan budaya lain seperti di era dinasti Mughal atau Andalusia yang mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dalam keberagaman. Terus yang selanjutnya, kepemimpinan yang adil, karena pemimpin-pemimpin Islam seperti Umar bin Khattab dan Sultan Mahmud II menjadi contoh bagaimana keadilan dan visi strategis dapat memajukan masyarakat. Yang selanjutnya, relevansi dalam kehidupan modern. Pembelajaran SPI membantu memahami bahwa tantangan masa lalu seperti perpecahan dan kemunduran dapat diatasi dengan persatuan, inovasi, dan juga sikap moderat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.